Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Berjumpa kembali dengan video sekali ini berbagi teknik ataupun cara ketika melakukan olahraga dengan menggunakan uniform seperti pakaian yang saya pakai sampai gerakan bersuara, karena ada beberapa teman-teman yang menanyakan gimana teknik atau caranya agar ketika melakukan gerakan baik pukulan ataupun tendangan tersebut sampai berkeluar suara. Nah teman-teman, pertama-tama saya minta maaf dan videonya saya ulang berkali-kali dengan gerakan yang sama sampai durasi video sepanjang 13 menit. Ada beberapa video yang saya memang putar perlambat untuk memperjelas dalam membawakan narasi dengan gerakan-gerakan yang serupa. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan sampai pakaian baik itu berupa tendangan ataupun pukulan bersuara, menurut pengalaman saya hal ini terjadi karena adalah dasar dari lentingan. Jadi ketika melakukan pukulan ataupun melakukan tendangan, tentu yang berfungsi pada lentingan tersebut adalah pada persendian. Ketika kalau kita diperhatikan di saat saya melakukan gerakan pukulan, hentakan daripada lentingan daripada persendian antara batas tangan lengan dengan batang tangan, persendian tersebut ketika kita akan melakukan gerakan pukulan, di saat itulah kita lontarkan tenaga sepenuhnya sehingga pakaian yang kita gunakan khususnya pada baju tersebut akan menjadi kencang. Nah, gerakan hentakan tersebut membuat pada getaran sehingga suara baju akan mencapai suatu klimaks, artinya kekencangan ataupun kecepatan baju tersebut akan ikut bergerak. Dan sebaliknya juga kalau kita diperhatikan ketika melakukan gerakan terutama pada tendangan balik, di saat sekarang ini, di saat begitu posisi akan meluruskan kaki ke arah belakang, lentingan lutut tersebutlah yang memberikan gerakan mempercepat daripada hentakan celana atau batas celana yang akan memberikan suara di saat melakukan gerakan tendangan dengan meluruskan kaki. Itulah menurut hemat atau pengalaman saya kenapa sampai suara baju dan juga suara celana di saat melakukan pukulan dan tendangan menjadi bersuara. Kalau diperhatikan dalam gerakan lambat melakukan tendangan tersebut, ketika akan sekali lagi meluruskan kaki, hentakan di sanalah yang membuat kecepatan daripada posisi pakaian baik di celana dan baju tersebut menjadi gerakannya akan lebih cepat. Untuk melakukan proses ini sebenarnya diperlukan memang fokus kapan harus betul-betul mengerahkan tenaga di saat melakukan pukulan dan kapan juga mengerahkan tenaga di saat melakukan lentik. Karena ini teman-teman minta maaf, kali ini kebetulan juga saya ada waktu, artinya senang untuk melakukan suatu pembelajaran dengan otodidak ya, tanpa pelatihan ataupun apa istilahnya tanpa ada tuntunan. Saya pun melakukan namanya editan pada video ini melalui proses HP. Ini semua pengambilan gambar dengan HP, mengambil gambar sendiri, termasuk juga melakukan editan tambah dengan narasi termasuk suara dan lain sebagainya, tersebut merupakan kerja sendiri. Nah, semua hal ini saya lakukan hanya untuk bertujuan adalah mendokumentasikan diri di apa yang saya sering katakan pada video-video di channel YouTube yang sangat sederhana ini. Mungkin di antara sekian ribuan ataupun miliaran daripada YouTube ataupun video-video yang ada di YouTube, channel saya ini adalah merupakan salah satu atau paling tidak channel yang sangat-sangat sederhana tanpa melakukan suatu trik ataupun sesuatu yang menggunakan kamera dengan alat yang canggih, termasuk juga pengambilan gambar ataupun tim yang banyak orang. Ini semua saya lakukan sendiri. Tujuannya sekali lagi adalah hanya untuk membuat dokumentasi diri sehingga apa yang saya dapat lakukan, dan semoga dengan berbagi di channel yang sangat sederhana ini ada manfaatnya terhadap orang banyak, terutama tentu adalah pada teman-teman yang seprofesi senang menggeluti olahraga. Ya paling tidak kalau seperti sekarang saya menggunakan uniform hitam ini, hitam adalah
olahraga pencaksilat bagi negara yang ada di Bali. Nah, dengan demikian seumuran 2 Januari 22 ini saya sudah mencapai umur 60 tahun. Berbagi hal seperti sekarang ini hanya bertujuan untuk memberikan motivasi, berbagi sesuatu pengalaman kepada teman-teman yang seusia ataupun generasi muda, bahwasanya untuk berolahraga seperti apa yang saya lakukan ini tidak memandang faktor usia, akan tetapi tentu kita sangat sadari secara alami baik dari tenaga termasuk juga gerakan tangan dan kaki, dan tentu juga keagresifan sangat berbeda karena itu adalah suatu proses alami. Semakin bertambah usia semuanya akan melalui proses pengurangan. Namun kalau saya sendiri berusaha untuk melakukan satu kegiatan apa yang kita sukai ataupun kita senang di saat yang saya berharap untuk di usia-usia yang akan datang semoga Tuhan Yang Maha Kuasa tetap memberikan kesehatan dan juga umur, sehingga setiap melakukan olahraga saya berusaha untuk pengambilan dengan video yang tujuannya adalah untuk mendokumentasikan diri. Dengan demikian pada akhirnya setiap melakukan proses olahraga dapat foto ataupun gerakan yang mungkin saya sukai ataupun sangat senang, nah itu kita dokumentasikan. Jadi hari ke hari teman-teman bisa perhatikan, adalah terkadang agak cepat ketika kita mempunyai suatu kesibukan, 1 minggu tak terasa. Nah di hari-hari selanjutnya setelah kita melakukan satu pendokumentasian di saat berolahraga, hal-hal tersebut dapat kita evaluasi. Artinya paling tidak kita bisa melihat diri sendiri termasuk juga menonton, sehingga inilah yang membuat saya menjadi termotivasi dalam proses melakukan aktivitas menciptakan sesuatu walaupun dengan sangat sederhana untuk bergerak. Berolahraga di usia lanjut, dan sering saya juga katakan di video-video sebelumnya pada channel YouTube yang sangat sederhana ini. Nah, di usia lanjut mindset kita berolahraga menurut pengalaman saya adalah yang saya sering juga berolahraga dengan menggunakan waktu 5 menit, 10 menit ataupun 15 menit. Artinya tidak harus mesti menunggu hari Sabtu ataupun hari Minggu, hari libur. Kapanpun kita sempat, baik itu di pagi hari, siang, dan juga malam hari, untuk hanya melakukan push up kekecilan ataupun dengan gerakan senam jongkok bangun yang sangat sederhana. Dengan demikian pada akhirnya keelastisitasan atau otot kita baik di persendian tangan dan juga persendian pada kaki itu akan paling tidak terjaga. Ketika berolahraga, yang secara teori kita semua tahu adalah menggerakkan atau melatih keelastisan otot baik yang ada di tangan, di dada, pinggang, pinggul, betis, bahu, leher, dan serta organ yang lainnya. Untuk melakukan proses tersebut, karena kita sadar semakin tahun usia akan bertambah, tentu secara volume ataupun tenaga kita akan mesti berkurang. Berolahraga di usia lanjut menurut pengalaman saya memang diperlukan suatu motivasi atau metode teknik bagaimana caranya untuk agar tetap menyemangati diri. Dan dalam konteks seperti sekarang ini, karena kita sudah usia lanjut, tentu hal-hal daripada gerakan termasuk juga olahraga apa yang cocok dan kita sukai. Namun teman-teman pasti semua juga mengetahuinya, di saat melakukan suatu aktivitas yang kita sukai ataupun betul-betul sudah menyatu dalam diri kita, apakah itu olahraganya bela diri ataupun gym, sepak bola, voli, pingpong, ataupun lari-lari kecil, aerobik, naik sepeda, dan lain sebagainya. Kalau hal tersebut memang sudah kita sukai, pakem-pakem tersebut kita dapat kuasai, saya pikir untuk melakukan aktivitas ataupun gerakan-gerakan itu dia tidak akan memanah waktu. Seperti saya sendiri sering di dalam channel YouTube yang sederhana ini, kali-kali saya katakan dengan channel YouTube yang sederhana,
berolahraga dengan menggunakan media samsa, termasuk juga senam-senam yang saya ciptakan secara simpel dengan waktu dan tidak memerlukan tempat terlalu luas. Hal itu memang sudah saya angankan dari semenjak bujang. Gimana caranya agar di usia lanjut bisa dan dapat tetap berolahraga walaupun dengan durasi waktu yang tidak terlalu lama. Saat jarang di usia lanjut sekarang ini berolahraga sampai 1 jam, 1,5 jam dan lain sebagainya. Terkadang 5 menit sampai 15 menit. Kebanyakan rata adalah 10 menit sudah cukup lumayan untuk memanaskan suhu tubuh kita. Karena saya berpikir di dalam olahraga di usia lanjut sekarang ini untuk menggerakkan otot-otot baik di pinggang, pinggul, paha, tumit, leher, betis dan lain sebagainya adalah untuk mengelastisitas otot-otot. Selalu saya bilang untuk elastisitas otot. Karena kenapa? Karena di usia lanjut secara persendian termasuk juga baik otot di pinggang, pinggul, kaki itu akan merasa secara fungsinya dia akan melemah. Nah, untuk itu diperlukan suatu metode atau pelatihan gimana caranya untuk otot tersebut tetap dilakukan pelatihan sehingga suasana otot secara kondisi ataupun secara situasi peredaran darah, nah kita berharap tetap mendapat aliran darah yang normal, apalagi ketika akan melakukan aktivitas baik itu berjalan, melakukan perpindahan tubuh ataupun body dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu diperlukan suatu aktivitas terutama otot-otot di saat berjalan dan juga melakukan gerakan dengan persendian, baik persendian pada lutut juga persendian pada tangan. Nah, inilah yang saya coba polakan sehingga melakukan atau bergerak dengan waktu yang sangat singkat, apakah itu kecil dan video sering saya juga dan juga banyak saya berbagi. Nah, semoga hal tersebut dapat bermanfaat terhadap orang banyak yang seprofesi dengan hobi ataupun kegemaran berolahraga seperti itu. Akan tetapi menurut hemat saya, teman-teman dapat menciptakan ataupun berolahraga dengan olahraga apapun. Yang penting semua hal tersebut kita lakukan secara individu tanpa ada paksaan, yang pada akhirnya waktu kita akan coba berubah mindset kita. Bukan harus menunggu waktu kita berolahraga, tapi kita harus berusaha untuk meluangkan waktu berolahraga. Bukan kapan ada waktu baru berolahraga, tapi kita sendiri yang harus mengatur jadwal. Karena demikian pada akhirnya dengan konsep berolahraga 5 menit, 10 menit, 15 menit itu akan menjadi suatu kebiasaan. Nah, semoga hal ini ada manfaatnya. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa.